Kanan dingin banget. Hujan Lep. Hujan bro. Hujan. Iya. Nih. Aduh, gua basah semua ini. Nih enggak nih tuh. Enggak. Tapi emang Hujan lagi. Emang ngincer jas hujan anjir. Duh. Pandeglang hujan mulu ya? akhir-akhir ini sering hujan. Hujan mulu. Gua tuh kayak ini banget, banyak angin ribut juga akhir-akhir ini. Wow. Ribut. Kayak gitu beneran. Ribut, risik. Tapi kalau cuaca kan lagi ekstrim gitu ya. Lagi Kadang hujan, kadang panas banget gitu. Kadang nggak hujan, Kadang nggak hujan, kadang nggak panas banget. kadang nggak jadi biasa. Ribut aja. nih kita nih. Kenapa? Ribut kita jadinya. Iya, kan angin ribut tuh. Iya. Itu yang bikin ribut tuh kayak gitu. Aduh. Jadi pokoknya di Pandeglang tuh lagi ini banget ya, cuaca ekstrim. Jadi buat semuanya warga-warga di Pandeglang harus tetap waspada. Hati-hati. Dan ini ya, selalu Jangan nongkrong di bawah pohon. nongkrong bawah pohon. Iya benar. Karena banyak juga Banyak kejadian. pohon tumbang. Banyak Pohon tumbang. Iya. Aduh, mah. Banyak pohon tumbang. Tumbang. Iya, gara-gara hujan kan pohon tumbang, kesehatan tumbang, dul sumbang. Del Sumbang. Penyanyi itu. Aduh, Bang. iya bukan ya. Di Pandeglang sendiri katanya dicatat ada sekitar 337 rumah. Kenapa, Mas? Kebasahan. Hujan. Kuyup. Kuyup. Oh, masker gue basah nih. Bibir gue seksi ya. Bisa-bisanya lu. Habis dicium Putin. Dah. Pokoknya Coba hati-hati buka terus ya. Biar basah-basahan kita. Boleh. Cerah. Matahari Teletubbies muncul. Di-spill duluan gimmicknya. Gimana? Soalnya di Pandeglang tuh emang ada 337 rumah yang rusak akibat Hujan, angin kencang. Iya. Dan jadi harus tetap waspada aja gitu karena takut ada pohon yang tumbang kan. Tapi rumahnya nggak ikut terbang. Rumahnya nggak ikut terbang. Takutnya kayak up kan. Gitu. Iya. Ada Tahu up balon. gak lu? Gak tahu ya. Nggak nge-up nih. Oh ya, buat teman-teman semua, di episode sebelumnya kan kita pernah bahas soal TNUK ya, TNUK. yang ada pemburuan badak gitu. Taman Nasional. Taman Nasional Ujung Kulon. Nah, jadi sebelumnya tuh ada pemburuan badak liar. Ada pemburuan badak liar. Nah, jadi badak yang dilindungi mereka Diburu. Nah, jadi akhir-akhir ini tuh per 1 November 2023 Orang yang diburu badak. Dikejar badak. badak. Iya. Per 1 November Per 1 November 2023 kawasan wisatanya ditutup gitu loh. Karena untuk melestarikan atau menjaga hewan-hewan yang di sana. akhirnya pemburunya kejebak ya. Ya belum pulang. Karena masuk di Oktober kan pemburunya tanggal Iya. 1 ditutup. Kejebak jadi. Nah, selain itu juga soal ini, Bang, ada pemenangan. Yang kemarin? Iya. Liwungan. Iya, pemenangan lelang Pulau Liwungan. Udah ada yang menang. Udah ada yang menang. Yang menang ini PT GCM dari Tangerang katanya. Dari Tangerang. Dari Tangerang. Peduli sama Pandeglang dia ya. Peduli banget. Iya. Nah, pokoknya setelah hasil lelang itu berhasil, katanya nantinya setiap tahun itu Pemkab Pandeglang bakal dapat 233 juta per tahun. Per tahun. Nah, itu pemenangan. Jadi nanti buat warga-warga Liwungan di mana? Panimbang ya? Iya. Bisa nanti dipantau terus ya perkembangannya, mudah-mudahan bisa jadi wilayah yang maju. Nah, selanjutnya itu ada berita dari PLTU Labuan yang katanya berhasil uji bakar CO firing. Apa sih firing? CO firing tuh dia tuh pembakaran sampah-sampah gitu, Mas. Nah, yang mana nanti sampah-sampahnya ini hasilnya itu bisa jadi bahan baku buat bahan bakar yang lain gitu.
Termasuk ini, masa bisa dibakar jadi firing juga nggak? Bisa. Bakar masa. Bakar masa bisa. Sama. Apa lagi? Sama ini apa namanya, keuntungannya itu adalah masyarakat bisa ikut serta loh di kegiatan ini. Buat bakar-bakar juga. Jadi kita tuh buat ininya Mas, memilah sampah yang organik dan yang anorganik gitu loh. Oh, gitu. Belum nemu. Jadi ini pemanfaatan sampahnya itu dari TPA Bangkonol di Kecamatan Koroncong. Oh, di ini Sabi Koroncong. Sabi kali. Bisa Iya, kali. bener. Nah, selanjutnya ada berita apa lagi Mas yang udah tahu akhir-akhir ini di daerah Pandeglang? Kemarin gua tanggal berapa ya? Ada, tahu lu lihat apa enggak ada mahasiswa demo Di alun-alun. di alun-alun. Oh iya tahu, gua Di sempat tahu alun-alun. kabarnya. Kenapa tuh? Itu kan mahasiswanya ngedemo ngasih raport merah lah sama bupati sama wakil bupati. Tapi maksud gue mahasiswa kenapa ngedemonya pas akhir periode kepengurusan? Udah mau beres ya? Udah mau beres, udah diemin aja itu mah. Emang tuntutannya apa sih Bang? Infrastruktur, kesehatan, sama kalau main tolong ibu Pak Tantonya diajak ya. Masing-masing bener kayaknya masing-masing. Makan mana sendiri ya? Di IG itu kita sering lihat. Banyak lah komen-komennya tuh kayak pas udah diupload kan banyak konten-konten kreator yang upload kayak iya nih jalan di Labuan jelek, Saketi dari Mengger sampai Pari jelek. Emang jalan di Pandeglang mah berlubang, Bro. Yang bagus apa? Yang mulus tuh cuman aduh. Tapi iya sih, gue sempat denger tuh apa namanya dari mahasiswa ini demonya itu kan sempet ini ya apa namanya nggak ada anggota dewannya ya katanya ya. Iya, jadi pas masuk ke kan emang demonya di DPRD. Pas ke DPRD itu nggak ada dewannya. Akhirnya diambil ininya gerbangnya. Buat apa? Buat apa? Biar bisa masuk. Akhirnya ditarik gerbangnya. Nah, di situ baru ada polisi. Oh, Baru ada polisi. pengamanan nih. Pengamanan. Ya. Jadi selama narik gerbang nih si mahasiswanya, polisinya ngejar. Karena sempet didiemin ininya, pagernya. Polisinya diem juga. Ditarik lagi sama mahasiswa tuh pagernya, diikutin lagi sama polisinya. Jatuhnya kayak ucing goba. Kayak dijaga dia. Itu rame bro, di alun-alun rame. Oh, gitu. Orang yang lagi nongkrong di alun-alun juga ngeliatin, ada ibu-ibu ngeliatin kayak sama anaknya ngobrol gitu. Yang menang mahasiswa apa polisi nih? Taruhan. Kalau nggak salah ini juga ada tukang remote. Ada tukang remote, kan banyak pedagang. Banyak pedagang, ada tukang remote berhenti kan di situ. Iya. Udah gitu dia kelewatan tuh. Ke-skip gitu ada yang nonton. Tadi gimana nih? Nih. Di rewind. Mundur lagi kayak nggak seru nih polisinya dicepetin. Ada yang kurang gede katanya, volumenya dikerasin. Suaranya nggak kedengeran, emang suara masyarakat nggak pernah didengar. Aduh, cuman gue tuh selalu suka sama demo tuh bukan karena pembahasan yang dibawanya ya, tapi nama gerakannya, bro. Gerakan yang kemarin ini aksi. Gerakan yang kemarin aksi. Apa tuh? Nama gerakannya tuh gepok. Pisang. Iya. Pisang. Gepok aja deh tuh mah. Gepok tuh, Kaisang. Depok. Nggak nyampe. Gepok itu gerakan pemuda Oktober. Cuman aktif di bulan Oktober. Di bulan Oktober. Maksud gue ada juga ini Gempi. Namanya kan aneh-aneh. Gepok gerakan mahasiswa pemuda Oktober. Gempi ada bro, Gempi. Gerakan mahasiswa pelajar Indonesia. Oh. Ada lagi Gading. Apa tuh Gading? Bapaknya Gempi. Gitu doang ya. Cuman ada juga sih Bang, gue pernah denger nama gerakan Gisel. Apa? Gerakannya cuma 19 detik doang. Iya, gerakan di atas ranjang. Ada aneh-aneh. Lucu-lucu lah itu nama gerakan-gerakannya. Cuman kayak
itu tuh ada yang banyak yang komentar lah kenapa harus di jam pulang Ininya apa namanya? aksinya. Iya, akhirnya yang pulang kerja nyari jalan tikus kan. Karena gue juga sempat keganggu kan, nyari jalan tikus. Gue tuh akhirnya nanya ke warga, ini kemana Pak? Terus warganya jawab, Emang tikus. beneran tikus. Ke got nanyanya, ke gorong-gorong. Kacau. Itu kan si aksinya nyampe maghrib kan. Sampai maghrib. Itu ditenangin sama polisinya. Kita ini dulu sholat maghrib dulu semua. Terus dipilih imamnya Kasat Intel kalau nggak salah ya. Pas ditunjuk Kasat Intelnya cabut. Terus dianggap gimana gitu mahasiswa. Padahal mah karena emang belum wudhu aja. Oh, si Ujon. Pikiran Negatif terus. Aduh. Sampai sekarang nih masih wudhu. Lama wudhunya. Dengar-dengar mah bukan cuma wudhu sih itu. Apa? Mandi besar juga ya. Lagian inilah kenapa? Karena lu lihat gak sih ininya disiram water cannon? Oh ini apa namanya? Ya. Mahasiswa disiram water ya. cannon. Maksud gue buat polisi tuh kalau misalkan lagi di demo sama mahasiswa jangan pakai water cannon aja. Harusnya pakai apa? Enggak, mahasiswa tuh kan emang jarang mandi. Malah seneng. Lu soalnya gue tuh selalu seneng tuh kalau ada aksi tuh gue yang ada water cannonnya selalu gue tontonin. Disiram nih water cannon kayak ada yang bawa sabun, ada yang bawa anduk. Sekalian itu mah pulang ke rumah seger kan. Ditanya sama orang tuanya dari mana, Cikoromoy. Seger dia. Tapi ya sih, apalagi di kondisi belakangan ini ya, gue sih lebih setuju airnya itu mending dikasih ke ini yang kekeringan kemarin. Iya. Di Panimbang ya, apa di Menes tuh lupa. Di saat Pandeglang lagi kekeringan kok bisa polisi punya air banyak. Iya, gitu loh. Tolong diperhatikan ya. Ironi, lo harusnya sono siram tuh di Panimbang. Emang aneh lah Pandeglang. Ditambah lagi kayak kemarin-kemarin ada ini. Apa nih? Orang yang percaya harta karun. Serius lu? Iya. Jadi ceritanya tuh ada orang yang apa ya? Dia bisa nyembuhin katanya. Kayak orang pinter gitu. Kayak orang pinter. Emang dia kemana-mana pakai toga. Nunjukin kalau dia pinter. Dia nunjuk bisa nyembuhin kesehatan. Ada orang yang percaya. Terus orang mana yang percaya? Orang Sekar Mulia kalau nggak salah. Cuman ada syaratnya buat dapetin harta karun itu. Syaratnya itu 3 kambing, areng, sama kecap. Nah, ini kata gue mau nyate gitu. Bukan sesembahan dong. Bukan sesembahan. Dan itu harus nominalnya syarat itu harus 63 juta. Gede juga. Iya, maksudnya emang harta karun apa sih? Itu dapat tuh harta karunnya, kan udah tuh dikumpulin kambing dan lain-lain syaratnya. Dapat ininya harta karunnya tuh emas batangan, gambar Soekarno. Iya, sama perhiasan-perhiasan gitu. Di dalam rumahnya. Ada gitu. Ada emas batangan sama perhiasan-perhiasan. Kata gue ini mah bukan harta karun. Iya ya. Sisa penjajahan Belanda. Lagian kalau menurut gue ya warisan Soekarno kan bukan harta. Apa? Megawati. Iya. Warisan bangsa Indonesia. Itu kan yang kalian mau. Nyerempet-rempet gitu kan. Solid. Ada berita coba dilihat ada ininya. Dalih mampu tarik harta karun, pria di Pandeglang tipu warga hingga puluhan juta. Oh Iya yang kan? ini. Iya, yang itu. Beritanya. Oh, pria berinisial HPD warga desa Curug Langlang, Kecamatan Munjul. Harus berurusan dengan polisi lantaran diduga menipu seorang warga kampung Mekar Mulia, Desa Kubang Kampil, Sukaresmi, Pandeglang hingga mengalami kerugian puluhan juta. Iya. Wah, Banyak yang komen-komen kok orang Pandeglang masih banyak aja sih yang percaya sama kayak ginian. Jangan cuman harta karun, kita masih percaya sama omongan pemerintah.
Udah tahu isinya bohong. Udah tahu isinya bohong. Masih Iya aja. jadi percaya. Nih ya, dari Aib S TV. Oh, ada yang komen tuh Ada di yang sosmednya. komen di Instagram katanya. Gini ya Wir, misal lu punya duit banyak, kenapa lu tukerin ke barang yang ujung-ujungnya jadi duit juga enggak katanya? Pikir Wir katanya. Iya juga sih. Iya kelakuan, mending langsung buka toko kan, warung apa aneh lah, Lagian ini udah kayak ini nyari harta karun One Piece. Lu tau anime One Piece nggak? Gak tahu. Nah, apa namanya One Piece tuh kan ceritain tentang bajak laut gitu kan. Nyari harta karun. Ada harta karun gitu. Kemarin tuh gue sempet lihat nih Yang nyari harta karun ini siapa? bajak lautnya. Si One Piece. Si One Piece, si Luffy. Oh berarti Luffy orang Pandeglang. Yang orang pinter itu. Gue pikir tadinya ada di Tanjung Priuk gitu. Ternyata di Pandeglang. Di Pandeglang ada. Cuman ngomong-ngomong One Piece ya, lu ini nggak sih kemarin tuh sempat lihat berita demonstrasi dari warga Indonesia yang mendukung Palestina? Nyambung anjir. Nggak nyambung ya? Gak nyambung anjir. Oh maksudnya Palestina itu sekarang lagi dibajak Lagi dibajak. sama Israel. Serangannya. Oh nyambung. Nyambung ternyata. Minum dulu lah. Haus bro. Kenapa Palestina? Nah jadi kita kan sama-sama tahu ya Palestina tuh akhir-akhir ini lagi diserang banget nih sama Israel. Sebenarnya penyerangannya ini kan udah dari lama ya. Udah dari lama. Lama banget sampai hari ini tuh masih ada serangan dari Israel. Yang terparah kan yang sekarang kan. Iya. Bahkan korbannya itu sampai 3.457. 3.457 korban ya. Itu korban anak-anak. Korban anak-anak. Tapi ada yang lebih miris lagi. Apa? Ada yang lebih miris lagi. Ada berita kalau tentara Israel itu ngirim roket tapi nyasar sampai Mesir. Serius? Jadi nerbangin roket nih, lewat ke Mesir. Dak, Fir'aun bangun. Anjir aing kersare-sare ngeunah. Cuman itu jadinya ini juga kan, jadi salah satu alasan Mesir harus bantu Palestina. Mungkin kenapa bisa nyasar ya? Kayaknya ada rapat nih antara tentara Israel atau anak-anak barunya lah gitu. Kenapa sih kita harus serang Palestina? Karena mereka salah gitu. Ditembak tuh roketnya ke Mesir. Nyerang Muhammad Salah. Mereka salah ya. Iya. Tentara Palestina kayak Hamasnya kayak udah mau siap-siap anjir roket. Salah gitu ya. Lewat. Itu tuh gue ngerasanya kayak apa namanya lagi badminton gitu kan. Udah siap-siap nerima servis nih. Si Hamasnya ya? Iya Hamasnya. Lewat. Di ujung wasit set out. Beneran badminton ternyata. Begajak inilah. Kita support lah Gajah lah. Support terus. Semangka. Semangat kakak. Enggak, ini Bukan kan itu ya? simbol yang sekarang lagi digaungkan. Oh iya betul. Semangka itu serupa warnanya kayak bendera Palestina. Sama di situ juga jadi buah-buahan ikonik dari Palestina. Dari Palestina. Karena mungkin sebenarnya yang Palestina beneran butuhkan itu adalah ini support tenaga militer. Makanya orang Indonesia tuh ngirim pasukan katak ke sana. Kirim lah ke sana. Atau kirim santet. Nah itu pernah terjadi kan? Pernah terjadi ada sekumpulan apa namanya? Dukun. Komunitas dukun Indonesia, disingkat KDI. Nah mereka itu apa namanya mau ngebantu Palestina dengan cara mengirimkan siluman ke buat masuk Israel. Iya, ke jalur Gaza gitu. Nggak masuk akal sih. Kenapa? Karena kan biasanya kalau ngirim nih terus kesurupan, kopi mana kopi, dikasih kopi dari Israel kan, Starbucks, mahal ya mas. Tunyaho iya mahal tuh. Kapal api aja tuh. Tapi satu sih yang gue selalu pikirin itu nyampe apa enggak? Enggak.
Kalau Setan ini nggak bakal nyampe ke Israel. kenapa? Orang Israel agama aja nggak percaya. Apalagi gitu-gituan setan, iya. Cuma kalau misalkan saran gue nih daripada bingung gitu, kalau mau ngirim gitu mending harusnya pakai Shopee ya. Iya, karena gratis ongkir. Gratis pengiriman cepat. Gratis ongkir. Ketawa weh. Ya, gitu. Ada lagi yang ramai lagi di sosmed. Ada akhir-akhir ini tuh rame banget soal apa namanya capres. Capres kumpul. Iya, capres kumpul. Jadi Makan apa bareng. namanya di Indonesia itu kan mau ada kontestasi politik kan, pemilihan presiden gitu loh. Yang saat ini sudah tercantum tiga pasangan. calon Iya. presiden. Ada apa namanya yang pertama daftar Anies sama Caimin. Caimin. Yang kedua itu Ganjar sama Mahfud. Dan yang ketiga itu ada Prabowo sama Gibran. sama Gibran. Gibran. Itu tiga calon itu ya. 3 calon pemimpin Indonesia. Calon. 3 calon. Diajak makan kan kemarin Nah kemarin tuh diajak makan. sama presiden. Tapi gue juga lagi pakai batik nih. Oh, lu habis dari makan bareng sama presiden. Iya, gue diundang juga. Ini fotonya. Siapanya capres lu? Gue sama tuh Apa? juru bicara, Juru bicara. jubir, Nirina. Nirina jubir. Tapi itu menarik banget ya. Maksud gue kayak kok bisa sih mereka kumpul bertiga gitu, berempat sama Presiden Jokowi? Harusnya Ya maksud gue kenapa wakilnya nggak diajak gitu? enggak lah, kan pemimpin-pemimpinnya doang. Pemimpinnya aja ya. Berempat doang nih. Harusnya tambah 1. Bu Mega aja. Kenapa? Buat nge-push rank. -1. -1. 4 nggak cukup soalnya. Jokowinya kan akhirnya ngeluh gitu ya, 4 dong cuma bisa main ludo ini mah. Tapi gue jujur beneran penasaran sih kira-kira apa yang diobrolin gitu yang ya diobrolin. di meja bundar itu. Jokowi ngobrol Ken. Lu lihat ininya nggak? Kondisi ininya, makanannya sama mejanya kan bundar iya, gitu. sempat lihat. Di sini Jokowi. Nih Jokowi nih. Nih ya. Di sini Ganjar ya nih. Di depan Prabowo. Kenapa Jokowi hadapan-hadapan sama ini kan? Sama Anies. Obrolannya gua kira kayak Ganjar sama Prabowo ke Jokowinya kayak kita nih harus bangun bangsa nih. Anies di depan Jokowi diam kayak gue tahu kalian mau ngancurin gue doang kan gitu. Atau ini sih yang gue pikirin itu kan ada momen mereka ngedengerin Pak Jokowi gitu kan. Cuman karena kita nggak tahu apa yang diobrolin, jadi pikiran gue cuma satu. Apa tuh? Emangnya kalian pikir enak jadi presiden katanya? Enak. Ternyata enak. Padahal pola-polanya kayak lu lihat ini ya guys sih, tahu konspirasi presiden Indonesia Yang katanya sama kayak ini anime. Sama kayak anime Naruto. Iya. Kan Hokage pertama itu Soekarno. Iya. Hashirama. Dia itu Soekarno. yang ngebikin ini kan, yang ngebikin Konoha. Bikin merdeka gitu ya. Soekarno proklamator. Iya. Terus Tobirama itu Hokage kedua. Sama kayak Soeharto. Bukan. Apa dong? Nggak, sama-sama keras lah. Sama-sama keras. Karakternya Tobirama. Terus kan sampai ke Jokowi. Hokage ketujuh. Naruto kalem kan Naruto. Nah, kalau di konspirasinya itu apa ya? Masuk kan lawannya Naruto kan nggak suka sama Sasuke. Iya. Nah, sempat musuhan. Tapi temenan. Akhirnya Sasuke itu digambarin itu Prabowo. Karena diajak masuk ke kementerian kan. Kementerian Pertahanan. Legend Menhan ya. Legend Menhan. Ini setupnya agak panjang teman-teman. Tapi kalau kayak gitu Gibran anaknya Naruto. Pas kan? Boruto ya? Iya, Gibran itu pas. Iya. Makanya katanya next level next capresnya itu Shikamaru. Nah, Shikamaru ini menurut gua Pak Anies. Kenapa? Karena pinter kan. Shikamaru tuh pinter. Pak Anies Menteri Pendidikan. Oh iya. Oh, kalau kayak gitu harusnya Ganjar itu Jiraya dong. Iya. Rambutnya putih. Tapi cuman kan Jiraya naik kodok. Oh iya, Jiraya naik kodok ya? Iya. Kalau Ganjar kan naik
Kacau. Itu kalau lu lihat ininya ya, posisi mejanya bundar kan. Itu Pak Jokowi sempat mau ngambil makanan tuh. Cuman Pak Anies muter-muterin ini. Oh, mejanya bisa diputer. Mejanya diputer terus. Jokowi kayak, gue setiap ngomong dipelintir terus. Kacau. Itu tuh gue pasti selalu kepikiran gini, lu tahu nggak sih kalau misalkan kita lagi nongkrong, biasanya nih berempat nih, 3 orang nih ngobrol yang serius, yang 1 orang nih yang ngangong-ngangong doang gitu. Yang nggak ngerti. Siapa yang nggak ngerti? Cuman gue tuh kayak mikir pasti salah satunya yang cuman mikirin anjir ini lengkuas semua nggak ada daging katanya. Itu beritanya lucu-lucu tahu, selain yang ini ya, selain makan bareng. Proses kampanyenya lucu sih. Yang lo tahu apa? Ada yang di Jawa Tengah. Ini Ganjar Prabowo. Ganjar Prabowo. Harusnya kan Pranowo ya. Harusnya Pranowo gitu. Enggak sih? Iya, gue sempet lihat. Ada yang kayak sama gitu. ini yang baju, tahu nggak sih yang pakai baju Ganjar cuman Pak Anies I love you. Kasian tapi. Iya. Karena itu yang di Jawa Tengah juga kan Ganjar Pranowo, ada yang amin. Ganjar Pranowo, amin anjir. Terus ada yang biar terima ganjarannya. Kasian. Tapi ini tuh jadinya kan presiden kita yang ke-8 ya. Yang ke-8. Ini ada fakta menarik, bro. Apa tuh faktanya? Jadi gue kan udah baca visi misi presiden-presiden ya kan. Ternyata mereka punya 8 misi sama semuanya. Presiden ke-8 dan semua presiden misinya ada 8. Ada 8 semuanya. Enggak, Kenapa? yang gue lihat. Tapi emang pas. Ini presiden ke-8. Kebetulan capresnya ada 8 juga. Pak Ganjar 8 visi, Prabowo 8 visi, 8 Pak visi. Anies cuma 1 visinya. Lah, kenapa? Ngancurin dinasti. Udah ngeri. Nah, gue mau balik aja lah. Tahu gak juga? Iya, mau ikut makan. Pokoknya gitu teman-teman, nanti buat kontestasi tentukan pilihanmu yang sebaik-baiknya, jangan ikut-ikutan dan jangan golput ya teman-teman semua. Kita akhiri pertemuan hari ini. Jangan lupa komen, subscribe, like video ini dan share ke teman-teman kalian semua ya. Dadah.